Selamat datang kembali. Kita langsung bahas momen penting nih di Wall Street. Tahun 1963, bulan November. Ini bukan cuma soal angka ya atau saham naik turun, tapi ini persimpangan antara skandal finansial gede yang bikin firma pialang Ira Hope Co hampir bangkrut. Dan di saat yang sama ada tragedi nasional yang mengguncang Amerika. Sumber kita kali ini bab 6 dari buku Business Adventures. Fokusnya itu gimana caranya memastikan nasabah nggak rugi di tengah kekacauan ganda ini. Kita lihat yuk gimana sistem finansial waktu itu diuji habis-habisan. Persis. Yang bikin cerita ini menarik banget itu gimana krisis Ira Hope ini, yang pemicunya kan penipuan besar ya. Kejadiannya hampir barengan sama pembunuhan Presiden Kennedy. Ini benar-benar nguji bukan cuma soal duitnya aja, tapi juga, gimana ya, pondasi kepercayaan publik ke pasar modal. Coba bayangin deh, ada 20.000 nasabah biasa, tiba-tiba kejebak, aset mereka dibekuin. Sementara negara lagi berduka, pasar saham anjlok. Nah, misi kita sekarang ini membedah kerumitan situasinya. Taruhannya kan tinggi banget ya, terus ada kegagalan pengawasan juga dan langkah penyelamatan yang, luar biasa sih waktu itu. Oke. Mari kita langsung mulai dari pemicunya ya. Selasa pagi 19 November 1963. Beberapa hari sebelum tragedi nasional itu, suasana di kantor pusat Bursa Efek New York, NYSE, kayaknya sih biasa aja awalnya. Sampai ada satu orang datang, mukanya cemas banget. Ya, orang itu namanya Morton Camerman. Dia mitra pengelola Ira Hope Co, firma anggota NYSE yang cukup punya nama lah. Dia datang ke kantor NYSE di Wall Street nomor 11. Jelas banget panik. Dia minta ketemu pejabat tinggi, Frank Coyle, tapi Coyle lagi rapat. Terus dia coba minta ketemu Robert Bishop, orang kedua di departemen itu. Tapi Bishop juga lagi sibuk, lagi ditelepon katanya. Pasti makin gelisah tuh si Camerman. Akhirnya ketemu siapa dia? Akhirnya diantar ketemu George Newman, pejabat lain di situ. Dan apa yang dia bilang itu, bikin geger. Camerman ngaku kalau cadangan modal perusahaannya itu loh semacam dana darurat yang wajib dimiliki firma anggota NYSE. Oh, buat jaga-jaga kalau ada masalah ya? Biar dana nasabah aman. Betul. Nah, Camerman bilang modal itu udah jatuh di bawah batas minimum. Ini tanda bahaya banget buat NYSE. Tapi ceritanya nggak cuma itu kan? Emang ada apa lagi? Nah, ini ada ironi yang gimana ya? Dramatis banget. Pas Camerman lagi ngaku ke Newman itu, di ruangan sebelah, si Robert Bishop baru aja selesai nerima telepon penting. Telepon yang tadi bikin dia sibuk itu loh. Ternyata yang nelpon itu informan Wall Street. Orangnya bisa dipercaya banget. Informan itu bisikin kalau ada dua firma NYSE, satu J.R. Williston and Bean, satu lagi ya Ira Hope nih. Lagi ada masalah keuangan serius. Waduh, jadi Bishop dapat info dari luar, orangnya udah ada di dalam kantor toh. Gimana reaksi Bishop? Ya kagetlah si Bishop. Dia langsung telepon Newman, mau kasih tahu info intelijen ini. Tapi si Newman jawabnya kurang lebih gini, Anda nggak bakal percaya nih, tapi Pak Camerman dari Ira Hope lagi duduk depan saya sekarang, ngomong hal yang sama. Bisa dibayangin nggak sih tegangnya suasana di kantor NYSE pagi itu? Mereka langsung sadar, ini masalah gede nih. Oke, jadi modal mereka anjlok. Pertanyaannya kok bisa? Apa sih penyebabnya sampai keuangannya Ira Hope bolong begitu? Akarnya itu salah satu skandal penipuan paling terkenal mungkin ya dalam sejarah finansial Amerika. Sering disebut Salad Oil Scandal. Biang keroknya itu perusahaan namanya Allied Crude Vegetable Oil Refining Corp. Bosnya namanya Tino De Angelis. Licin banget orangnya. Nah, Ira Hope ini terutama lewat divisi komoditasnya kasih pinjaman gede ke Allied itu. Terus jaminannya apa dong? Jaminannya itu namanya resi gudang dari Allied. Gampangnya itu kayak surat bukti kalau ada sejumlah minyak nabati, kan itu komoditasnya Allied ya, beneran disimpan di gudang-gudang di New Jersey. Itu praktek biasa sih dalam pinjaman komoditas. Harusnya aman ya berarti? Harusnya gitu, tapi masalahnya si Elliot ini tiba-tiba bangkrut. Terus yang bikin Hope ancur lebur, itu pas ketahuan kalau sebagian besar resi gudang yang mereka pegang jadi jaminan, itu Jangan-jangan. palsu. Iya, palsu. Gudangnya ternyata isinya kebanyakan air laut, bukan minyak. Minyak jutaan dolar yang harusnya jadi jaminan pinjaman Hope itu ternyata nggak ada. Astaga, penipuan gede banget dong ini. Jadi jaminan Hope gak ada nilainya sama sekali ya,
Terus rugi berapa mereka? Perkiraan awal ruginya aja dari resi gudang palsu itu sekitar 22,5 juta dolar. Tapi utang total Haupt ke bank-bank yang biayain operasinya itu sampai 36 juta dolar. Wow, Untuk tahun 1963, itu angka gede banget. Ira Haupt Co. benar-benar di ujung tanduk, bisa hancur total. Dan ini kejadiannya cepet banget. ini jadi pertanyaan nih. Kok bisa sih firma segede Ira Haupt kejeblos sedalam itu tanpa ketahuan? Bukannya NYSE punya pengawasan ya buat cegah hal kayak gini? Teorinya sih iya, NYSE punya prosedur standar kok. Mereka wajibin firma anggota isi kuesioner keuangan rutin, setahun bisa 3 kali. Terus ada juga audit mendadak tahunan. Tim auditor internal NYSE sendiri yang turun. Tujuannya ya jelas, mastiin firma anggotanya sehat dan patuh aturan modal. Terus kenapa sistem ini gagal total di kasus Haupt? Kok bisa lolos? Ini kombinasi timing yang jelek sama sedikit, ya nasib sial kali ya. Kuesioner terakhir yang diisi Haupt itu ternyata diisi sebelum utang ke Elite itu bengkak banget di pembukuan mereka. Jadi data di kuesioner itu belum kelihatan resiko sebenarnya. Oke, itu kuesioner. Kalau audit mendadaknya gimana? Nah, ini bagian paling ironisnya nih. Pas krisis ini pecah tanggal 19 November, itu ada auditor dari NYSE lagi ada di kantor Ira Haupt. Serius? Lagi audit mendadak pas kejadian? Iya, dia udah seminggu penuh di sana, lagi jalanin audit tahunannya. Wah, harusnya dia bisa curiga dong ya, bisa cium ada yang nggak beres gitu. Logikanya sih gitu. Tapi ternyata auditor ini ditempatinnya di Departemen Back Office Haupt, yang kebetulan operasinya normal-normal aja, nggak ada yang aneh. Dia belum sempat atau emang belum jadwalnya periksa Departemen Komoditas. Tempat bom waktu Elliot ini TikTok. Jadi, ya dia nggak sadar sama sekali ada masalah raksasa di bawah atap yang sama. Ini nunjukin ada celah lah ya di sistem pengawasan waktu itu. Sistemnya ada tapi belum cukup tajam buat nangkep penipuan yang ngumpet di bagian tertentu. Waduh, situasinya udah parah banget ya buat Haupt sama nasabahnya. Tapi kok ya nasib malah bikin makin buruk lagi. Jumat sore, 22 November 1963. Ya, hari yang mengubah sejarah Amerika itu. Pasar saham sebenarnya udah mulai resah tuh. Karena gosip soal masalah keuangan Heaps sama Williston and Bean udah mulai nyebar di Wall Street. Terus sekitar jam 1:30 siang waktu New York, berita dari Dallas mulai masuk ke lantai bursa, NISE. Berita penembakan Presiden John F. Kennedy. Richard Crooks, salah satu gubernur NISA yang ada di lantai bursa waktu itu, cerita kalau suasananya kacau balau. Info awalnya kan simpang siur, serem pula. Ada kabar presiden ketembak, terus ada gosip Jaksa Agung Robert Kennedy, adiknya presiden, juga ketembak. Malah ada desas-desus Wapres Lyndon Johnson kena serangan jantung. Si Crooks itu pakai perumpamaan yang kuat banget. Gosip datang kayak rentetan senapan mesin. Pasti panik semua ya? Banget. Pialang, investor, langsung reaksi jual saham gila-gilaan. Cuma dalam waktu 27 menit, nilai total saham di NYSE anjlok sekitar 13 miliar dolar. Itu penurunan tercepat dalam sejarah bursa waktu itu. Pimpinan NYSE nggak punya pilihan lain, mereka bunyiin bel penutupan perdagangan lebih awal, jam 14.07. Keputusan darurat buat hentiin kepanikan pasar. Dan buat Ira Haupt sama 20.000 nasabahnya, tragedi nasional ini ya, bencana di atas bencana ya. Akun mereka udah dibekuin gara-gara masalah internal firma. Sekarang nilai aset di dalamnya ikut terjun bebas gara-gara panik pasar akibat pembunuhan presiden. Tepat sekali. Kalau misalnya Haupt dinyatakan bangkrut saat itu, curus aset nasabah harus dilikuidasi, artinya dijual paksa di pasar. Wah, harganya pasti anjlok banget ya. Banget. Penjualannya bakal terjadi di harga paling rendah. Kerugian buat nasabah biasa, orang-orang kayak kita yang percaya nyimpen duit di sana, bisa parah banget. Katastrofik. Ditambah lagi, ada efek psikologisnya kan? Seluruh negeri lagi berduka. Aktivitas bisnis normal berhenti. Gimana coba mau fokus mikirin penyelamatan finansial yang rumit di tengah suasana kayak gitu? Krisis Haupt jadi nyambung banget sama momen paling kelam di sejarah Amerika modern. Tapi hebatnya, di tengah duka nasional itu, sebagian Wall Street malah harus kerja lebih keras dari biasanya. Dimulailah proses yang kayaknya hampir mustahil, maraton negosiasi sepanjang akhir pekan setelah pembunuhan presiden. Lokasinya di kantor NYSE yang lagi sepi. Tujuannya bukan cuma nyelamatin firma, tapi ada yang lebih dasar lagi. Benar banget.
Orang-orang penting kumpul di suasana yang pasti aneh banget rasanya. Dari NYSE ada Presiden Kit Funston sama Gubernur Richard Crooks. Terus ada para mitra Ira Hobbs sendiri yang nasib firma dan nama baik mereka di ujung tanduk. Dan yang paling penting, ada wakil dari bank-bank kreditor raksasa. Bank-bank yang udah kasih pinjaman puluhan juta dolar ke Hobbs. Ini nama-nama besar semua ya, kayak Chase Manhattan. Iya, Chase Manhattan, First National City, sekarang Citibank ya, Morgan Guaranty, Manufacturers Hanover, Chemical Bank, ditambah National State Bank of New York, sama satu lagi dari Chicago, Continental Illinois. Nanti peran Continental ini penting nih. Kebayang nggak sih ruangan itu isinya petinggi-petinggi keuangan paling top? Negosiasi di bawah tekanan waktu, tekanan duit, sama beban emosi, tragedi nasional. Negosiasinya itu jalan terus hampir tanpa henti. Dari Jumat malam sampai Senin pagi. Mereka kerja terus ngelewatin akhir pekan yang harusnya buat berkabung. Makanan sama kopi dipesan terus dari luar. Sampai sekretaris NYSE bikin dapur darurat dadakan di ruang makan ketua. Buat nyediain energi buat para negosiator yang udah pasti capek banget. Bayangin aja capek fisik sama tekanan batinnya. Nyoba nyelamatin sistem finansial di tengah duka bangsa. Ada cerita soal bank asing juga ya. Katanya ada yang nggak ikut di awal. Iya, ada detail menarik. 4 bank kreditor dari Inggris itu nggak hadir pas awal negosiasi akhir pekan itu. Tapi karena situasinya darurat banget, ya diputusin jalan terus saja tanpa mereka. Rencananya, nanti kalau udah ada kesepakatan, baru minta persetujuan mereka belakangan. Ini nunjukin betapa gentingnya waktu itu. Terus, negosiasinya sendiri gimana? Apa yang jadi perdebatan alot? Negosiasinya penuh tantangan pastinya. Salah satu poin paling krusial, dan ini penting banget, adalah berapa banyak duit tunai yang harus disuntik sama NYSE sendiri buat dana penyelamatan ini. Presiden NYSE, si Funston, ngusulin formula. Jadi, tiap $1 dari NYSE, bank-bank kreditor setuju nunda nagih utang $2 dari Hope. Semacam bagi beban gitulah. Oke, tapi gimana nentuin angka $1 dari NYSE itu? Dasar hitungannya apa? Nah, di situ perdebatannya sengit. Apakah kontribusi NYSE harus dihitung dari perkiraan rugi gara-gara resi palsu, $22,5 juta? Kalau gitu kan, NYSE nyumbang $7,5 juta. Atau harusnya dihitung dari total utang Hope ke bank, $36 juta. Kalau gitu, NYSE harus keluar duit $12 juta. Pastinya bank maunya angka yang lebih gede ya, yang 12 juta itu. Ya jelas, bank-bank ngotot minta angka yang lebih tinggi, $12 juta. Itu kan bikin mereka lebih aman. Selain itu, ada juga debat teknis soal gimana cara duit dari NYSE itu disalurin. Bank maunya duitnya langsung masuk ke kas Haupt, biar neracanya kuat lagi. Tapi NYSE maunya tetap pegang kontrol atas duit sumbangannya. Mungkin biar yakin dipakainya sesuai tujuan utama. Dan katanya ada satu ganjalan besar yang hampir bikin semua gagal ya, soal Bank Continental Illinois. Iya, betul. Continental Illinois, bank dari Chicago itu, mereka kreditor paling besar buat Haupt. Utangnya lebih dari $10 juta. Mereka kelihatannya paling ragu, paling nggak mau ikut skema penyelamatan ini. Kenapa mereka ragu gitu? Sikap Continental Illinois ini nunjukin dilema klasik sih kalau ada krisis finansial. Dari sudut pandang mereka aja, mungkin ya, biarin Haupt bangkrut, terus ikut proses likuidasi biasa itu rasanya lebih aman, atau paling nggak lebih bisa diprediksi lah, daripada ikut skema penyelamatan yang belum pernah ada sebelumnya dan penuh resiko ini. Mereka harus nimbang antara untung rugi bisnis mereka sendiri sama resiko yang lebih gede ke reputasi seluruh Wall Street, plus potensi pasar panik lebih luas kalau penyelamatannya gagal. Tapi bank-bank besar lain nih gimana? Akhirnya mereka mau kerja sama? Nah, ini yang patut dicatat juga. Bank-bank besar lainnya, meskipun dia pasti punya kepentingan sendiri-sendiri, akhirnya nunjukin kerjasama yang cukup luar biasa loh. Mereka kayaknya sadar kalau ini bukan cuma soal nyelamatin satu firma atau melindungi pinjaman mereka aja. Ada sesuatu yang lebih besar yang dipertaruhkan di sini. Sesuatu yang lebih besar itu apa? Nah, itu dia intinya. Itu prinsip utama yang jadi panduan selama negosiasi akhir pekan yang dramatis itu. Memastikan nasabah tidak rugi. Atau dalam bahasa aslinya, making the customers whole. Ini pergeseran fokus yang penting banget. Kenapa ini penting banget? Bukannya ngelindungin nasabah itu wajar ya? Dalam hukum bangkrut normal waktu itu, prioritas utama biasanya ya kreditor gede yang punya jaminan atau pinjaman besar. Kayak bank-bank tadi. Nasabah pialang, apalagi yang akunnya cuma isi duit tunai atau saham biasa,
seringkali dapat urutan belakang kalau ada pembagian aset sisa. Tapi di kasus Hawk Heye ini, NYSE, ya mungkin juga karena tekanan situasi dan sadar soal reputasi ya, secara aktif dorong prioritas yang beda. Mereka tegasin kalau melindungi 20.000 nasabah biasa dari rugi akibat firma bangkrut dan penipuan, itu tujuan nomor satu. Bahkan di atas kepentingan bank kreditor. Ini bukan cuma soal duit, tapi soal bikin contoh dan kirim pesan kuat ke publik. Jadi ini bukan cuma soal kasihan sama nasabah ya, ada motif strategis juga dari NYSE. Ya jelas ada. Jaga kepercayaan publik itu kan napasnya bursa efek. Coba bayangin skenario terburuknya. Di tengah duka nasional habis pembunuhan presiden, terus nyebar berita kalau puluhan ribu orang Amerika kehilangan tabungan gara-gara firma anggota NYSE bangkrut kena tipu. Dan sistem gagal ngelindungin mereka. Wah, itu bisa jadi pukulan mematikan buat reputasi NYSE. Bisa ngeruntuhin kepercayaan ke seluruh pasar modal Amerika. Mereka harus bertindak. Oke. Jadi upaya memastikan nasabah tidak rugi ini, meskipun waktu itu belum ada lembaga penjamin kayak SIPC ya? Belum ada. SIPC, Securities Investor Protection Corporation, baru dibentuk nanti setelah ini. Nah, jadi upaya ini tuh kayak pertaruhan besar buat nyelamatin muka sistem ya. Buat nunjukin kalau mekanisme perlindungan nasabah, walau belum formal waktu itu, bakal diusahain sekuat tenaga sama pemain besar demi jaga integritas pasar. Persis. Mereka harus buktiin kalau Wall Street itu bukan Wild West gitu aja, di mana nasabah bisa jadi korban terus nggak ada yang peduli. Apalagi dalam krisis segede ini yang diperparah tragedi nasional. Prinsip ini jadi jangkar moral dan strategis mereka waktu itu. Jadi kalau kita rangkum nih ya, kita lihat ada badai sempurna. Firma pialang gede gagal total gara-gara penipuan komoditas skala besar. Diperparah lagi, timingnya pas banget sama tragedi pembunuhan Presiden Kennedy, yang terus bikin pasar panik dan ngancam puluhan ribu nasabah. Ini akhirnya maksa dilakukannya upaya penyelamatan darurat yang belum pernah ada sebelumnya di Wall Street. Benar banget. Sebuah kolaborasi yang luar biasa antara Bursa Efek New York sama bank-bank komersial terbesar. Mereka dipaksa nyimpen dululah persaingan sama kepentingan jangka pendek mereka. Kerja bareng di bawah tekanan yang nggak kebayang. Tekanan waktu, uang, emosi. Semuanya demi satu tujuan yang disepakati. Melindungi nasabah biasa, Ira Haupt, biar nggak jadi korban tak bersalah dari bencana ganda ini. Kisah ini benar-benar nunjukin ya betapa nyambungnya semua elemen di sistem finansial. Masalah di satu sudut, apalagi kalau ada penipuan dan gagal pengawasan, bisa cepet banget nyebar dan ngancam stabilitas semua. Apalagi kalau ditambah guncangan dari luar, kayak peristiwa politik besar. Dan ini juga nunjukin sejauh mana institusi-institusi ini mau berkorban. Bahkan ngelangkahin prosedur bangkrut standar waktu itu. Demi apa? Demi jaga aset mereka yang paling berharga, tapi juga paling rapuh, kepercayaan publik. Tanpa percaya kalau ada mekanisme, entah formal atau informal, buat ngelindungin mereka di situasi ekstrim, ya investor nggak bakal berani masuk pasar kan. Kepercayaan itu mata uang utama di dunia finansial. Ini tentu ninggalin kita pertanyaan penting nih buat Anda renungkan yang kayaknya masih relevan sampai sekarang. Apa sih yang diungkap peristiwa Ira Haupt ini soal tarik ulur antara kepentingan masing-masing lembaga keuangan sama tanggung jawab bareng mereka buat jaga stabilitas sistem? Seberapa besar tanggung jawab sistem kalau salah satu anggotanya gagal parah, apalagi karena penipuan? Dan pelajaran abadi apa yang bisa kita ambil soal pentingnya membangun, ngawasin, dan jaga kepercayaan di ekosistem keuangan yang makin kompleks ini? Terima kasih sudah menyimak penelusuran kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.